Halo guys, balik lagi dengan channel Ideasi. Nah, sekarang gue mau bahas mengenai kesalahan-kesalahan yang sering banget atau yang nggak sengaja dilakuin oleh content creator. Nah, ini mungkin 3 dari berbagai kesalahan ya. Nah, yang pertama itu ada kita sebagai content creator itu terlalu mencoba menjadi orang lain gitu. Misalnya, mungkin kita tuh sebagai orang introvert, tapi kita coba jadi extrovert gitu. Jadi kayak kita nggak ngerasa diri kita sendiri. Akhirnya kita jadi pakai topeng gitu selama di konten. Tapi ya mungkin kayak gitu. Cuman jadilah diri sendiri. Pembawaannya misalnya kita extrovert, ya kita coba ceria, kita coba lebih santai sama teman-teman gitu. Nah, terkadang content creator itu mencoba out of the box gitu dari kehidupannya dia, dari kesehariannya dia gitu. Misalnya dia cuman bisa sampai di A, tapi dia mau sampai di E, sampai kayak gak tidur mikirin topik apa yang mau dijadiin konten, terus makan gak teratur, terus kadang gak mandi, kadang ya jadi nggak jelas lah, maksudnya jadi nggak tertata hidupnya. Itulah kesalahan yang sering banget atau kita kadang nggak tahu gitu, ini kesalahan yang content creator lakuin. Itu jadi nggak menjadi dirinya sendiri. Tapi kalau misalnya nggak jadi dirinya sendiri, gimana jadi konten? Nah, kalau misalkan pembawaan kita memang adem, pembawaan kita ceria, nah itu jadi salah satu nilai atau value untuk konten kita gitu. Kalau misalnya kita nih mau mukbang, tapi kita ceria orangnya, ya kita bawanya dengan ceria gitu, kayak hai, hari ini kita mau makan di sini loh. Nah, tempat kita tuh di sini. Tapi kalau misalnya kita orangnya kalem, kayak hai, kita hari ini mau makan di sini. Nah, tempatnya bagus ya. Nah, itu kan ada perbedaan yang kayak hype-nya tinggi, nadanya kayak ceria banget, sama ada kayak ya halus gitu. Nah, kalau misalnya beauty vlogger gitu, ada yang kayak jadi gini, jadi oh gitu. Nah, ada yang cuman jadi sekalian ngejelasin gitu kan, ngejelasin gimana cara pemakaiannya, bagus atau enggaknya, kayak gitu. Lebih ke diri sendiri gitu, percaya diri. Jadi jadilah diri sendiri sebagai content creator. Kalau misalnya gue content creator yang ekspresinya ceria, jadilah ceria. Kalau misalnya gue content creator yang adem gitu, ya jadilah content creator yang pembawanya adem gitu. Jadi tetaplah jadi diri sendiri. Oke, guys? Nah, oke. Yang kedua, kesalahan kedua adalah tidak mengikuti tren, terus terburu-buru sama nggak enjoy bawain konten. Pertama, nggak ikutin tren. Gimana jadi konten kreator tapi dia nggak ikutin tren? Misalnya nggak main Instagram, wah parah banget kan. Terus misalnya nggak main TikTok, terus nonton YouTube tapi nonton YouTube-nya itu kartun. Gimana dia mau jadi konten kreator kalau misalkan dia nggak ikutin tren? Jadi nggak punya ide gitu, nggak punya ide untuk berkreasi. Nah, cobalah untuk ngikutin tren, teman-teman. Misalnya YouTube, apa sih yang lagi tren sekarang? Misalnya mungkin otomotif atau makanan, atau misalkan bisa jadi skincare, atau kayak invest saham gitu ya, atau cara jadi freelancer gitu. Cobalah untuk mengikuti tren. Misalnya lihat di Instagram, scroll Instagram, kalaupun bilang, aduh males main Instagram, ya gimana mau jadi content creator kalau nggak mau main Instagram? Nah, kalaupun dibilang, ya main Instagram kan nanti lihatnya ini aja, ini. Nah, disitulah pilih-pilih apa yang teman-teman mau lihat dari Instagram. Misalnya kalau teman-teman mau lihat kayak tadi beauty vlogger ya, carilah siapa beauty vlogger yang di Instagram. Terus misalnya tren apa sih yang lagi di Instagram untuk beauty vlogger, atau makanan. Nah, teman-teman lihat makanan apa yang enak gitu. Terus di TikTok, nah di TikTok tuh sebenarnya bikin candu ya kalau mau dibilang. Kenapa? Karena
banyak banget tuh kayak trennya tuh membawa suasana banget gitu. Sampai orang lupa gitu nge-scroll TikTok. Ternyata wah gila udah 2 jam gue nge-scroll TikTok. Nah, nggak apa-apa. Kita ngelihat aja sisi positifnya. Jadi, sisi positifnya adalah kita mendapat ide untuk konten kita sendiri, misalnya dari YouTube, dari Instagram, sama dari TikTok, itu kita dapat ide. Nah, dari ide itu bisa kita jadiin konten gitu, kita bikin konten plan dan sebagainya, dan akhirnya kita jadiin konten. Terus terburu-buru sama tidak enjoy. Biasanya itu konten kreator pemula sih. Nah, itu emang bener-bener pemula yang buru-buru banget, misalnya kata-katanya ngobrolnya itu kayak harusnya bisa jadi 5 menit tapi dia selesai 10 detik. Nah kayak gitu, terburu-buru gitu, jadi kayak nggak enjoynya kayak aduh malu ngomong di depan kamera atau ngomong ada kru di depan di sekelilingnya, itu kayak duh gimana sih gue nggak biasa seperti ini, kayak duh pengen tutup aja mukanya gitu kan. Atau harusnya materinya bisa jadi 10 menit tapi jadinya 4 menit, kan itu terburu-buru banget. Jadi kayak singkat banget, mau bilang padat nggak padat, mau bilang jelas nggak jelas, nah malahan nggak jelas gitu kan, cuma 4 menit. Terus yang nggak enjoy ini ya itu, masih malu sama diri sendiri sih sebenarnya. Pede nggak sih gue gitu untuk ngomong di depan kamera, diliatin semua orang. Nah karena berasa nggak enjoy, nggak malu gitu, akhirnya ya itu terburu-buru dan untuk pesannya, message-nya itu nggak sampai gitu. Jadi teman-teman harus ngikutin tren ya. Jadi itu kesalahannya adalah tidak mengikuti tren, terburu-buru sama nggak enjoy dengan pembawaan kontennya. Jadi cobalah teman-teman untuk ikutin tren, pelan-pelan ngomongnya sama enjoy, lebih ke pede dulu gitu, pede, abis pede ya udah deh bisa ngobrol gitu. Oke, kesalahan yang ketiga dari konten kreator adalah kita sebagai konten kreator tidak memahami audiens gitu. Maksudnya belum memahami audiens. Nah, banyak nih ide yang ada di pikiran kita, misalnya kita mau jadi beauty vlogger, kita mau jadi mukbang, kita mau jadi traveling terus mau kemana-mana, terus misalnya kita mau nge-review segala macam. Tapi karena kita terlalu pengen keinginan kita gitu, kayak gue pengen mukbang Korean food, tapi kita belum tahu nih audiens kita tuh suka nggak, pengen nggak ngeliat ini. Nah, jadi jangan kita udah upload tapi nggak ada yang nonton, nggak ada yang like, nggak ada yang subscribe, kan capek sendiri. Jadi kita coba untuk memahami audiens kita dengan tentukan niche-nya kita, dari misalnya niche kita itu anak remaja lah, pemuda gitu, usianya dari 17 sampai 35 tahun. Nah, tentuin juga kayak apa sih yang sering banget mereka konsumsi di YouTube, di Instagram, di TikTok. Nah, di situ juga kita bisa lihat, kita bisa memulai memahami gitu. Kita empatilah dengan audiens kita gitu. Dari situ kayak, oh ternyata tuh audiens kita tuh pengen si A, kayak A. Atau audiens kita tuh pengen B, audiens kita tuh pengen C. Nah, kita sebagai content creator jangan ikutin ego kita. Maunya kita A, ya udah A aja gitu. Tapi akhirnya nggak ada yang nonton. Nah, cobalah kita untuk memahami audiens. Misalnya kalau audiensnya mau A, ya kita ikutin A. Jangan kita mau B, ya B terus gitu. Padahal audiens nggak mau. Kita tetap A, ikutin audiens dan kita ikutin. Tapi maksudnya dengan cara kita sendiri gitu. Misalnya mau bikin video konten makan dengan komedi kan bisa. Yang penting ada konten makan dan kita tambahin ciri khas dari kita gitu. Nah, terus abis itu misalnya mau beauty vlogger gitu, skincare, misalnya banyak. Kalau sekarang kan mungkin di TikTok itu yang lagi booming-boomingnya adalah challenge 5 menit gitu. Challenge 5 menit make up, terus challenge 5 menit menghapus make up, terus misalnya challenge 5 menit mandiin anak mungkin. Nah, bisa seperti itu. Jadi teman-teman harus bisa memahami. Nah,
Karena kesalahan yang kita nggak tahu gitu ya, sering kita lakukan adalah kita sebagai content creator belum memahami audiens. Oke guys, jadi itulah kesalahan-kesalahan yang kita sebagai content creator lakukan. Pertama itu ada terlalu mencoba menjadi orang lain, terus tidak mengikuti tren, terburu-buru atau nggak enjoy gitu waktu pembawaan konten. Dan yang terakhir, belum memahami audiens. Nah, semoga dengan video ini teman-teman bisa terbantu dan mulai kayak, oh iya, ngejauhin kesalahan-kesalahan, bikin yang lebih baik lagi di kontennya, biar audiensnya juga viewersnya itu lebih bertambah dan lebih suka lah sama konten dari teman-teman. Oke guys, jangan lupa subscribe, like, komen. Terus kalau misalnya teman-teman mau komen dan pengen tahu lagi selanjutnya video apa, atau penasaran dengan video selanjutnya, atau pengen nanya-nanya lah dari video ini, jangan lupa hashtagnya Halo Ideasi, terus tanya aja, nanti kita akan ngebales semampu kita, oke? Atau kita bisa bikinin konten buat teman-teman. Oke, segitu aja. See you di video selanjutnya. Oke.